Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek praktikum kami yang berjudul Simulasi Sistem Digital Papan Skor 7 segmen menggunakan Arduino dan chip register 74HC595 dalam kurung bisa disebut Common Katoda. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Digital di bawah bimbingan Bapak Dharma Adiguna Alfat. Adapun untuk kelompok kami yaitu saya sendiri Fikri Azdiadi Syuharyana, kemudian ada Mas Imam Rijal Palahi, kemudian ada Mas Yusril Tamim Palahi. Oke, eh, langsung ke materi. Hmm, Baik. Untuk latar belakang dalam proyek ini sebentar ini menghalangi. Oke. Latar belakang yang pertama tampilan angka digital digunakan dalam banyak alat elektronik. Kemudian 7 segmen adalah solusi sederhana untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Chip register 74HC 595 digunakan untuk menghemat pin Arduino nanti yang akan dijelaskan oleh eh, tem- teman-teman. Proyek ini bertujuan membangun papan skor digital dua tim menggunakan Arduino plus 7 segmen yang nanti kita akan presentasikan softwarenya, kemudian di Arduino eh, apa PLC otaknya. Oke. Kemudian tujuan proyek menampilkan skor 2 digit untuk tim, kemudian mengontrol tampilan menggunakan Arduino Uno, kemudian mengatur skor dengan 6 tombol input. Yang terakhir, menyimulasikan sistem menggunakan Proteus 8. Proteus yang kita gunakan adalah Proteus 8.17. Oke. Kemudian untuk alat dan bahan software Proteus 8 profesional, kemudian untuk eh, membuat PLC Arduino IDE, kemudian untuk komponen Arduino Uno 4 kali chip register 74HC 595, kemudian yang ketiga 4 kali 7 segmen common katoda, yang keempat 6 kali push button, yang kelima 6 kali resistor 10 k ohm, kemudian yang keenam 2 kali LED indikator. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Mas Yusril. Silakan, Mas. Oke, baik. Untuk desain sistem, setiap digit 7 segmen dikontrol oleh satu shift register. Total ada 4 shift register yang dikontrol secara berantah oleh Arduino. Satu digit shift register, 2 data, D2 data, D3 clock, D4 latch, 6 tombol input untuk skor dan kontrol. Selanjutnya LED indikator reset and shift. Untuk yang terakhir, simulasi berjalan di Proteus 8. Slide selanjutnya. Untuk diagram blok, pada blok diagram ini kita dapat melihat hubungan antara komponen antara Arduino Uno 4 chip register
74HC 595. SIP register 4 digit 7 segmen, input dari tombol, kemudian output ke 7 segmen dan LED. Slide selanjutnya. Penjelasan program. Program ditulis menggunakan bahasa C++ pada Arduino IDE. Fungsi utama meliputi menambah dan mengurangi skor, menukar posisi skor, serta mereset nilai skor ke 0. Data dikirim ke SIP register menggunakan fungsi SIP output, tutup kurung dan buka kurung. Kami juga menambahkan efek LED berkedip untuk memberikan umpan balik visual ketika tombol SIP atau reset ditekan. Bahasa C++ Arduino IDE. Fungsi utama yang tadi sudah disampaikan, tambah dan kurang skor, tukar skor, reset skor, gunakan SIP output, buka kurung dan tutup kurung untuk dikirim data, kemudian LED berkedip saat SIP atau reset. Untuk selanjutnya, cuplikan kode. Berikut ini adalah cuplikan dari kode program yang kami gunakan. SIP output data, buka kurung data, CLK, MSB first, ST segmen, skor 1 D1, tutup kurung. SIP output data, CLK, MSB first, segmen, skor 1 D2, tutup kurung. SIP output data, CLK, MB first, segmen, skor 2 D1, buka kurung, tutup kurung. SIP output buka kurung data CLK MB first segmen, skor 2 D2, tutup kurung. Mungkin untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Imam. Hasil simulasi. Eh, Simulasi berjalan sesuai input tombol, skor tampilan real time pada display. Selanjutnya LED indikator aktif saat reset atau tukar. Selanjutnya tampil responsif dan akurat. Tampilan skor berubah secara real time ketika tombol ditekan. LED menyala dan berkedip saat fungsi shift atau reset dijalankan. Sistem berjalan, respon dan stabil sesuai dengan harapan. Next, Pak Fikri. Kendala dan solusi. Yang pertama, data tidak sinkron. Harus dicek urutan shift out-nya yang di dalam kurung. Terus tombol terdeteksi ganda. Solusinya tambahkan delay 250. Dalam proses simulasi kami mengalami beberapa kendala. Pertama, data tidak sinkron saat dikirim ke shift register. Hal ini disesuaikan dengan memastikan urutan dan mode pengiriman data MSB first. Kedua, tombol kadang secara lebih dari satu kali karena efek bouncing. Solusinya kami menambahkan delay 250 agar sistem lebih stabil. Next, Pak Fikri. Berikut ini kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama, sistem berhasil menampilkan skor 2 tim. Selanjutnya, shift register menghemat pin Arduino. Selanjutnya, fungsi input tombol bekerja sesuai logika. Selanjutnya, simulasi berjalan stabil di Proteus 8. Dan terakhir, proyek efektif memahami tampilan digital dan input control. Pak Fikri selanjutnya. Penutupan dan motivasi. Yang pertama yang kami dapat, teknologi tidak harus rumit. Seringkali kesadaran adalah bentuk inovasi terbaik.
Yang kedua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan saran untuk pengembangan selanjutnya. Dan selanjutnya kami akan menampilkan hasil eh, hasil yang kami dapat di pembelajaran ini. Boleh ditampilkan Pak Fikri? Baik, terima kasih Mas Imam untuk kesimpulan dan penutupnya. Baik, saya akan mulai untuk membuka data Arduino dulu karena data Arduino eh, apa data untuk codingannya. Oke. Bisa terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke. Saya akan menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi yang ada di eh, codingan Arduino ini. Yang pertama, eh yang pertama itu yang dilakukan adalah mengimpor library yang digunakan di Arduino ini, library WireH. Kemudian untuk ini void setup define data 2 yang nanti akan diinput di dalam Proteusnya. Kemudian eh sebentar. Define itu adalah untuk mendefinisikan input push button 1 yang nanti akan digunakan di sistem Proteusnya. Kemudian ini ada push button 1, push button up, kemudian dilanjut di di poin 6. Poin 6 ini push button untuk down, kemudian untuk di poin 7 ada push button 2 yang off, kemudian di sini ada push button down untuk nomor 8, kemudian untuk ini shift eh, poin nomor 9, kemudian untuk reset poin 10, kemudian untuk LED poin 11. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan antara Arduino ke Proteus. Baik, yang sudah disampaikan tadi oleh teman saya, kita ada kendala. Pertama, dari eh, cara untuk menghubungkannya. Yang pertama di sini ada file, kemudian di sini ada preferensi atau kita klik. Nah, di sini kadang apa cara menghubungkannya kemarin sering salah karena show verbose output Doring-nya tidak di checklist. Nah, kita ini sudah checklist. Ini sudah sudah sesuai. Lalu kita tekan OK. Baik, sebentar. Kemudian setelah itu eh, kita running atau kita checklist di sini verify. Nah, di kolom yang bawah ini ada seperti tulisan hitam, tulisan gambar hitam, tulisan putih. Kemudian yang di input di di Proteus ini ada di bagian ini. Ini menunjukkan letak file yang akan di input di Proteus di Arduino ke Proteus. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan Arduino ini. Akan dilanjut penjelasan di Proteusnya. Baik, sebentar.
Sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Fikri. sudah. Oke. Baik, di sini adalah tampilan di Proteus, di software Proteus yang kami jelaskan sebelumnya adalah yaitu VLC, VLC dari Arduino ini yang tadi terdapat coding-coding yang telah kami input di Arduino. Kemudian ini caranya kita klik 2 kali di bagian PLC ini. Itu ini ya. Kemudian yang tadi eh, kita dapatkan di Arduino yang paling bawah terakhir saya jelaskan, di copy ke sini untuk menjalankan program yang telah kita buat di Arduino tadi. Oke, ini kondisinya telah saya paste ke sini Kopi. sebelumnya. Ya. Oke, sekarang kita akan simulasi apa dari yang kita apa yang kita tadi jelaskan. Oke. Di sini kita tampilan running. Tampilan running nanti ada LED yang ngeblink, kemudian angka menunjukkan 0. Oke. Oh iya, saya lupa. Sedikit saya jelaskan untuk di sini shift register yang tadi kami jelaskan sebelumnya ada empat seg- empat segmen. Oke, kita mulai simulasi. Di sini ada rangkaian untuk push buttonnya. Ini untuk grup satu tuh ya sebagai yang bagian ini yang diarahkan oleh kursor saya. Kemudian untuk push button grup 2 ada di bagian sini Untuk yang sesuai kiri dengan ya, Pak Fikri. betul sesuai yang saya arahkan. Oke, mungkin langsung saja saya simulasikan. Saya akan mengklik push button 1 yang ada di sebelah kanan. Nah, ada perubahan dari tadi 00 jadi 1. Oke. Kemudian untuk grup 2 saya akan membedakan untuk penomorannya. Ini 1 yang kemudian yang kiri nanti saya akan input dua nomor. Hmm, betul. Udah terlihat perbedaannya. Lihat, Kemudian lihat. ketika dalam satu pertandingan biasanya ada babak 1 atau babak 2. Nah, fungsi shift ini itu untuk membedakan antara babak 1 dan babak 2. Oke. Bisa terlihat ya ini yang kanan ini yang kiri ini 2, yang kanan ini 1. Oke. Saya saya klik shift-nya sebentar. Nah, sudah berbeda kan? Betul. Ya, Pak Sudah Fikri berbeda sudah berubah. dengan tadi indikasi dari LED-nya ngeblink. Oke. Kemudian untuk untuk limit limit dari nomor ini adalah 99. Bisa kita buktikan. Sebentar. Kita. Nah, ini push button ini berfungsi untuk mengurangi skor yang push button down. Sorry, sorry. Kemudian untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri, saya ubah juga ke 99. Nah, ini adalah limit limit dari nomor yang kita input. Oke. Baik. Ketika pertandingan selesai, skor kan akan mereset ke 0.
Itu adalah fungsi dari push buttonnya reset. Bisa kita lihat di sini saya akan mereset 99 di kanan, 99 di kiri. Kita akan reset di 000 dua-duanya. Sebentar agak. Nah, Di- bisa terlihat 0,0 00 dua-duanya dari grup satu maupun grup 2. Oke. Mungkin sekian penjelasannya. Apa ada tambahan? Ya, mungkin aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk olahraga yang memiliki skor hanya 2 digit. Mungkin kalau untuk basket kita harus menambahkan satu barrier lagi karena basket seringkali menunjukkan 3 angka ya. Ya, betul. Mungkin nanti untuk pengembangannya tidak hanya olahraga yang ada di dua apa 2 digit skor aja. Nanti untuk pengembangannya 3 digit skor juga bisa kita input dengan menambahkan shift register kembali. Oke, mungkin ini saja Pak yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Recording Ini udah stop. diupload ke editingnya